Pernahkah kamu bertemu seseorang yang penghasilannya biasa saja, bahkan di bawah rata-rata? Tapi setiap kali kamu melihat mereka, wajahnya selalu tenang, hatinya terlihat damai, dan hidupnya tampak penuh senyum? Sementara di sisi lain, ada yang bergaji belasan juta, rumah besar, mobil mewah, tapi justru terlihat lelah, kosong, dan seperti kehilangan arah? Sebelum lanjut, dukung channel Mulai Dari Dalam dengan menekan tombol subscribe dan tonton sampai akhir. Karena mungkin informasi dalam channel ini akan menjadi pelajaran berharga untukmu. Baiklah, mari kita mulai masuk dalam pembahasan rahasia rezeki yang tak terlihat. Kita tumbuh di dunia yang selalu mengukur rezeki dari angka. Seolah-olah banyaknya uang yang kita punya adalah satu-satunya bukti bahwa hidup kita berhasil. Padahal, ada rezeki yang tak bisa dihitung, tak bisa dijumlah, dan seringkali justru tak terlihat. Kita akan gali satu persatu tentang rahasia rezeki. 1. Rezeki bukan sekadar gaji. Kita terlalu sering menganggap rezeki itu identik dengan uang masuk setiap bulan. Padahal, itu hanya sebagian kecil dari rezeki yang Tuhan titipkan. Rezeki bisa berupa kesehatan, waktu luang, pasangan yang setia, anak yang nurut, tetangga yang baik, bahkan hati yang damai. Bayangkan seseorang yang bergaji tinggi, tapi tak bisa makan enak karena penyakit. Atau seseorang yang punya segalanya, tapi setiap malam tidur dengan rasa takut, cemas, dan penuh curiga. Sementara di kampung sebelah, ada bapak tukang sapu, penghasilan pas-pasan. Tapi setiap pagi bisa tertawa dengan istri dan anak-anaknya. Makan sederhana tapi nikmat, tidur pulas tanpa beban, dan bangun dengan hati penuh syukur. Jadi siapa yang sebenarnya lebih kaya? 2. Bahagia tak butuh banyak, tapi butuh cukup. Kebahagiaan bukan soal punya segalanya, tapi tentang merasakan cukup dengan apa yang ada. Kadang kita terlalu sibuk mengejar lebih, sampai lupa bahwa yang kita kejar belum tentu membuat kita tenang. Orang yang gajinya kecil tapi hidup bahagia, bukan karena dia tak ingin lebih, tapi karena dia mengerti makna cukup. Dia tahu batas antara keinginan dan kebutuhan. Dia sadar bahwa hidup bukan soal gengsi, tapi soal isi hati. Dan orang yang hatinya cukup, akan selalu merasa berkecukupan, bahkan ketika dompetnya tidak penuh. 3. Rezeki datang dari jalan yang tak terduga. Banyak orang mengira bahwa sumber rezeki hanya dari pekerjaan. Padahal, rezeki bisa datang dari mana saja, bahkan dari arah yang tak pernah kita bayangkan. Ada yang tiba-tiba ditraktir, dapat hadiah, diberi diskon, bahkan diselamatkan dari pengeluaran besar karena tak jadi sakit atau tertimpa musibah. Kadang, orang bergaji kecil bisa tetap bertahan, karena rezekinya selalu dicukupkan. Anaknya jarang sakit, pengeluarannya stabil, tak pernah kekurangan makan, dan selalu ada bantuan saat benar-benar dibutuhkan. Itulah bentuk rezeki tak terlihat, rezeki yang bukan ditambah, tapi dijaga, bukan ditumpuk, tapi diselamatkan. 4. Ketenangan jiwa adalah rezeki paling mahal. Apa gunanya gaji besar jika setiap hari dihantui kecemasan? Apa artinya saldo ratusan juta jika setiap malam merasa hampa? Banyak orang ingin kaya agar bisa hidup tenang. Tapi tak semua orang tenang setelah kaya. Karena ketenangan tidak datang dari angka, tapi dari jiwa yang bersyukur, hati yang bersih, dan pikiran yang sederhana. Orang yang gajinya kecil tapi tetap tenang, biasanya memiliki 3 hal penting. Ia tidak banyak menuntut hidup. Ia ikhlas menerima ketentuan. Ia tak sibuk membandingkan diri. Dan ketiganya adalah kunci rezeki yang sejati. 5. Lingkungan yang mendukung adalah rezeki. Kadang, kita terlalu sibuk mencari uang, sampai lupa mencari suasana. Padahal, tempat kerja yang penuh tekanan, atasan yang kasar, atau rekan kerja yang toksik, bisa membuat hidup kita jauh dari bahagia meski gaji besar. Sebaliknya, orang dengan gaji kecil tapi bekerja di lingkungan yang sehat, suportif, dan saling menghargai, akan merasa lebih bahagia dan produktif.
Begitu juga dengan lingkungan rumah. Pasangan yang saling memahami, anak-anak yang pengertian, dan tetangga yang saling tolong-menolong adalah rezeki yang tak bisa dibeli. Banyak orang gaji besar, tapi tak betah di rumah. Ada juga yang karirnya cemerlang, tapi tak punya teman sejati. Sementara si sederhana itu bisa tertawa lepas hanya dengan duduk di teras rumah sambil minum teh bersama keluarga. 6. Punya waktu adalah rezeki. Apa gunanya gaji besar jika tak pernah punya waktu? Tak pernah makan bareng keluarga, tak bisa libur saat anak ulang tahun, bahkan tak sempat menatap langit dan mengucap syukur? Orang yang bergaji kecil tapi hidup bahagia, seringkali karena ia punya waktu untuk menikmati hidup. Ia bisa antar anak ke sekolah. Ia bisa istirahat dengan tenang tanpa dihantui laporan. Ia bisa duduk di masjid dengan damai tanpa tergesa. Waktu adalah rezeki yang paling sering kita sia-siakan. Kita menukarnya dengan uang, padahal belum tentu uang bisa membeli waktu yang telah hilang. 7. Hidup tanpa hutang adalah kekayaan. Kadang, orang bergaji kecil bisa lebih tenang daripada yang gajinya besar, karena hidupnya sederhana dan bebas hutang. Sementara banyak yang gajinya 2 digit, tapi setiap bulan habis untuk membayar cicilan rumah, mobil, kartu kredit, dan gaya hidup yang tak pernah cukup. Kesederhanaan bukan berarti kekurangan. Justru, sederhana itu bukti bahwa kita tahu mana kebutuhan dan mana sekadar keinginan. Orang yang hidup tanpa hutang bisa tidur lebih nyenyak, makan lebih tenang, dan tersenyum tanpa beban. Dan itu adalah rezeki yang sangat besar. 8. Bisa membantu orang lain adalah rezeki yang luar biasa. Mungkin kita mengira hanya orang kaya yang bisa memberi. Padahal, seringkali justru orang sederhana yang paling ikhlas memberi. Ia memberi bukan karena lebih, tapi karena hatinya penuh. Ia membantu bukan karena mampu, tapi karena paham arti saling menjaga. Orang seperti ini hidupnya mungkin biasa saja, tapi keberkahan menyertai langkahnya. Karena setiap harinya diisi dengan kebaikan kecil yang tulus, dan doa-doa dari orang lain yang tak ia tahu. Dan saat orang lain menyebut namanya dalam doa, maka langit akan membalas dengan cara yang lebih indah dari yang bisa dibeli dengan uang. 9. Hati yang ikhlas adalah magnet rezeki. Orang yang hatinya ikhlas, hidupnya jauh dari beban. Ia tidak menyimpan dendam, tidak iri melihat orang lain sukses, dan tidak mengeluh saat dirinya diuji. Ikhlas itu bukan berarti pasrah tanpa usaha. Ikhlas adalah kemampuan untuk menerima dengan lapang, sambil terus melangkah dengan tenang. Dan di balik keikhlasan itu, seringkali datang rezeki yang tidak kita sangka. Karena langit punya cara sendiri untuk memuliakan hamba yang sabar dan tidak menyimpan luka pada takdirnya. Orang dengan gaji kecil, tapi ikhlas menjalani hidup, justru sering mendapatkan ketenangan yang mahal harganya, bahkan tak bisa dibeli oleh orang yang paling kaya sekalipun. 10. Bisa tertawa dan menangis dengan tulus adalah rezeki yang luar biasa. Di zaman yang serba cepat dan penuh tekanan, ada banyak orang yang kehilangan dirinya sendiri. Mereka tertawa untuk menutupi luka, tersenyum demi menjaga citra, dan menyembunyikan air mata karena takut terlihat lemah. Namun, ada orang-orang sederhana yang bisa tertawa lepas karena hatinya ringan. Bisa menangis dengan jujur karena tak perlu menjaga gengsi. Dan bisa menjadi dirinya sendiri, tanpa perlu pura-pura. Menjadi manusia sepenuhnya, bukan robot pencari uang, adalah rezeki yang sangat besar. Orang dengan gaji kecil, tapi bisa tertawa dan menangis dengan jujur, adalah orang yang sedang menikmati bentuk rezeki paling murni berupa kebebasan batin. Akhirnya kita belajar, gaji besar belum tentu kaya, penghasilan kecil belum tentu miskin, dan hidup sederhana bukan berarti gagal. Karena ukuran rezeki bukan cuma soal apa yang bisa kamu pegang, tapi apa yang bisa kamu rasakan. Hati yang lapang, keluarga yang harmonis, waktu yang cukup, lingkungan yang sehat, tidur yang nyenyak, pikiran yang damai. Semua itu adalah rezeki yang tak terlihat, tapi nyata.
Hidup itu bukan lomba siapa paling banyak, tapi siapa paling bersyukur. Kalau hari ini kamu merasa belum punya cukup uang, tapi masih bisa tersenyum bersama orang yang kamu sayang, masih bisa tidur dengan tenang, masih bisa makan tanpa harus berhutang, percayalah, kamu tidak kekurangan. Kamu hanya perlu berhenti membandingkan. Karena mungkin rezekimu tak datang dalam bentuk gaji besar, tapi datang dalam bentuk hati yang penuh rasa cukup. Dan itu adalah kekayaan yang sebenarnya. Jika cerita ini menyentuh hatimu, jangan lupa subscribe, tinggalkan komentar, dan bagikan ceritamu di kolom bawah. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga setelah ini, rezekimu mengalir deras.